Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu Ibu Siti Mariam Rohimah, SPD MPD, serta rekan mahasiswa kelas D yang saya banggakan. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kenikmatan dan kesehatan. Tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan alam, yakni Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiat, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi mengenai model pembelajaran terpadu tipe networker. Untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yusuf Nurdiansah, dengan nomor pokok mahasiswa 20 50 60 165. Yang kedua ada saudari Fiona Nur Adilah dengan nomor pokok mahasiswa coba di next dulu. Soalnya agak hafal ini. Ini mau dipotong atau gimana nanti? Diedit lagi. Kamu edit, aku nggak tahu kalau ngedit ini di Zoom. Oh ya udah, berarti dilanjutkan. Nanti videonya berarti kirim ya. Baik, sebelum memulai memaparkan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Yusuf Nurdiansah, dengan nomor pokok mahasiswa 20 50 60 165. Yang kedua ada saudari Fiona Nur Adilah dengan nomor pokok mahasiswa 20 50 60 156. Dan yang ketiga ada saudari Anissa Cynthia dengan nomor pokok mahasiswa 20 50 60 156. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke pembahasan materi poin yang pertama yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Next. Untuk poin yang pertama yaitu mengenai pengertian model pembelajaran networker. Next. Model networker adalah suatu model pembelajaran yang memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang keahlian yang dijalin dalam proses kerja untuk memecahkan masalah yang diminati atau dihadapi oleh seorang peserta didik. Kemudian menurut Dimyati 2016 mengatakan bahwa model networker merupakan model pemaduan pembelajaran yang mengendalikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa melakukan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Kemudian pemaparan materi yang selanjutnya yaitu mengenai bentuk model networker. Model networker terdengar seperti suatu conference cell melalui 3 atau 4 arah yang menyediakan berbagai kesempatan bereksplorasi dan memberikan penjelasan. Walaupun bermacam-macam, ide seperti ini mungkin tidak datang semua dalam satu waktu. Anak terbuka terhadap berbagai mode input atau masukan yang majemuk ketika komponen-komponen disaring dan dimulai agar sesuai dengan kebutuhan. Model ini tampak seperti jaring berita yang terekam dalam gambar dan cerita dari seluruh dunia. Model ini seperti sinyal cahaya satelit di mana di sana, di sini, dan menerima sinyal dari manapun. Untuk gambar dari model
networker sendiri digambarkan seperti gambar yang ada di samping. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Next. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai karakteristik model networker. Pogarty menjelaskan bahwa ada beberapa karakteristik pembelajaran terpadu tipe networker. Yang pertama yaitu potensi terciptanya sumber belajar antara banyak pihak yang membentuk sebuah jaringan. Kemudian sumber belajar yang digunakan beragam seperti buku, majalah, internet, televisi, radio, dan tenaga ahli. Kemudian yang ketiga menimbulkan minat siswa dalam mencari informasi. Kemudian yang keempat memungkinkan siswa untuk aktif dalam mencari informasi. Kemudian yang kelima membuat siswa mampu menyimpulkan informasi yang diperoleh. Dalam menerapkan pembelajaran terpadu tipe networker, guru perlu memikirkan apa yang siswa minati. Kemudian, guru merencanakan pembelajaran networker untuk siswa mencari informasi dari berbagai sumber seperti televisi, radio, buku, majalah, internet, dan siswa juga dapat bekerja sama dengan orang lain yang dianggap ahli sesuai dengan bidang. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materi yang selanjutnya yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Untuk itu, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya kelebihan model network. Pembelajaran terpadu memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendekatan konvensional, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar peserta didik akan selalu relevan dengan tingkat perkembangan anak. Yang kedua, kegiatan yang dipilih dapat disesuaikan dengan minat dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, seluruh kegiatan belajar lebih bermakna bagi peserta didik, sehingga hasil belajar akan dapat bertahan lebih lama. Yang keempat, pembelajaran terpadu menumbuh kembangkan keterampilan berpikir dan sosial peserta didik. Yang kelima, pembelajaran terpadu menyajikan kegiatan yang bersifat pragmatis dengan permasalahan yang sering ditemui dalam kehidupan atau lingkungan real peserta didik. Yang keenam, jika pembelajaran terpadu dirancang bersama, dapat meningkatkan kerjasama antar guru, bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik atau guru dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan, belajar dalam situasi nyata dalam konteks yang lebih bermakna. Kelemahan model network. Kelemahannya di samping ada kelebihan, model pembelajaran terpadu network memiliki kelemahan, terutama dalam pelaksanaannya, yaitu pada perancangan dan pelaksanaan evaluasi yang lebih banyak menuntut guru untuk melakukan evaluasi proses. Dan tidak hanya evaluasi, dampak pembelajaran langsung saja. Puskur, Balitbang, Dignas, mengidentifikasi beberapa kelemahan pembelajaran terpadu antara lain dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aspek guru. Yang kedua, aspek peserta didik. Yang ketiga, aspek kurikulum. Yang keempat, aspek penilaian. Yang kelima, aspek suasana pembelajaran. Yang pertama, aspek guru. Guru harus berwawasan luas, memiliki kreativitas tinggi, keterampilan metodologis yang handal, rasa percaya diri yang tinggi, dan berani mengemas dan mengembangkan materi. Secara akademik, guru dituntut untuk terus menggali informasi ilmu, pengetahuan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan dan banyak membaca buku agar penguasaan bahan ajar tidak terfokus pada bidang kajian tertentu saja. Yang kedua, aspek peserta didik. Aspek kurikulum
harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target pencapaian materi. Guru perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. 4 aspek penilaian. Pembelajaran terpadu memerlukan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Yang kelima, aspek suasana pembelajaran. Pembelajaran terpadu berkecenderungan mengutamakan salah satu bidang kajian dan tenggelamnya bidang kajian lain. Dengan kata lain, pada saat mengerjakan sebuah tema, maka guru berkecenderungan menekankan atau mengutamakan substansi gabungan tersebut sesuai dengan pemahaman, selera, dan latar belakang pendidikan guru itu sendiri. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Anissa Cynthia. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, selanjutnya langkah-langkah dalam mengembangkan model networker. Baik. Ada beberapa langkah dalam mengembangkan model pembelajaran terpadu networker, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis perkembangan anak usia dini. Kemudian yang kedua, tentukan konten kurikulum berdasarkan perkembangan anak dengan membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan hasil belajar. Kemudian yang ketiga, buat rancangan kegiatan mingguan atau RKM. Keempat, tentukan tema dan subtemanya, kaitkan dengan aspek-aspek perkembangan anak. Kelima, kemudian tentukan indikator yang akan dikembangkan di setiap aspek kemampuan. Keenam, desain model networker, lalu masukkan minat-minat anak sesuai dengan aspek perkembangan anak. Selanjutnya, hasil dari rancangan model networker dimasukkan dalam perancangan kegiatan harian dengan berpijak pada tema dan subtema. Kemudian, tentukan media, fasilitas, strategi, pendekatan, maupun metode langkah-langkah kegiatan dalam pelaksanaan atau pembukaan kegiatan inti penutup. Kemudian yang terakhir yaitu lakukan evaluasi terhadap kegiatan tersebut dengan menggunakan RKH yang telah dibuat. Kemudian penerapan model pembelajaran networker. Penerapan pembelajaran terpadu model networker di sekolah dasar. Pembelajaran terpadu model networker adalah model yang memadukan berbagai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai bidang keahlian anak yang dijalin dalam proses kerja untuk memecahkan masalah yang diminati atau dihadapi anak. Dalam model ini, anak menunjukkan proses integrasi atau keterpaduan melalui pemilihan sendiri, melalui jaringan-jaringan yang dibutuhkan. Hanya anak sendirilah yang mengetahui seluk-beluk dan dimensi bidang yang diminatinya, yang dapat mencapai sumber-sumber yang dibutuhkan. Dengan demikian, model networker ini anak dilatih untuk mengembangkan minatnya, guru membimbing anak dengan petunjuk dan pengarahan yang mutakhir, sehingga pembelajaran yang lebih bermakna atau meaningful, menyeluruh atau holistik, otentik, dan aktif. Kemudian pengaruh model pembelajaran terpadu networker terhadap minat siswa. Pembelajaran terpadu merupakan suatu aplikasi salah satu strategi pembelajaran berdasarkan pendekatan kurikulum terpadu yang bertujuan untuk menciptakan atau membuat proses pembelajaran secara relevan dan bermakna bagi anak. Menurut Atkinson, tahun 1989, halaman 9 dalam Ahmad. Kemudian pembelajaran terpadu juga menekankan integrasi berbagai aktivitas untuk mengeksplorasi objek,
topik atau tema yang merupakan kejadian-kejadian, fakta, dan peristiwa yang otentik. Pelaksanaan pembelajaran terpadu pada dasarnya agar kurikulum itu bermakna bagi anak. Hal ini dimaksudkan agar bahan ajar tidak digunakan secara terpisah-pisah, tetapi merupakan kesatuan bahan yang utuh dan cara belajar yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan minat siswa. Kemudian, sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa model networker dapat menumbuhkan minat siswa pada keterampilan yang dimilikinya, karena dengan misi pembelajaran siswa akan mendapatkan pengetahuan yang penting dari seorang ahli secara langsung untuk diarahkan dan mendapatkan pengetahuan tentang apa yang diinginkannya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak pada rekan-rekan yang telah memaparkan materi dengan sangat baik. Sebelum mengakhiri presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyimpulkan hasil dari presentasi kali ini. Pembelajaran terpadu model networking merupakan suatu inovasi yang dapat dikembangkan oleh para guru sekolah dasar sebagai upaya untuk mencapai tujuan dari pendidikan, yaitu manusia yang utuh. Seperti yang telah dikemukakan bahwa anak-anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan pada seluruh aspek, sehingga diperlukan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat mencakup itu semua. Pendekatan pembelajaran tipe terpadu network merupakan memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif dan efisien, terutama untuk pendidikan anak usia sekolah dasar, untuk mengembangkan minat keterampilan siswa anak. Baik, itulah presentasi dari kami kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.